Ngeri, latihan militer Cina malah bikin dunia ikutan tahan nafas. Ya bayangin aja, kamu bangun pagi buka jendela dan yang kamu lihat bukan matahari, tapi rudal-rudal melesat di langit biru. Kapal perang sebesar gedung apartemen meliuk di lautan dan pesawat tempur meraung seperti naga lapar keliling pulau. Ya, Taiwan lagi dicekik secara sinematik oleh Cina. Latihan militer yang katanya cuma latihan, tapi kalau dilihat dari cara mainnya, ini sih lebih kayak gladi tempur lengkap. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas apa motif militer Cina dalam latihan ini. Cuma di Rung Nalar mengungkap sisi terdalam dari nalar dunia. Tanggal 1 April 2025, hari April Mop. Tapi apa yang dilakukan Cina bukan prank, tapi ini nyata. Militer Cina resmi menggelar latihan gabungan bersandi Straight Thunder 2025A. Nama operasinya aja udah kayak judul film action box office. Nah, kalau bicara lokasinya itu di tengah dan selatan Selat Taiwan, alias di depan muka Taiwan langsung. Ya, kayak mantan yang tiba-tiba nongol di depan rumah, bawa geng dan bilang, "Aku masih punya hak atas kamu loh." Ya, agak aneh dan ngotot sih. Tapi ya, begitulah Cina. Lebih dari 19 kapal perang, 10 kapal besar, jet tempur, drone dan rudal panjang-panjang dikerahkan. Kapal induk Shandong, monster laut seberat 60.000 ton, ikut nimbrung. Cina kayak lagi nge-casting semua kekuatan Avenger-nya, tapi bukan buat nyelamatin dunia, melainkan buat bilang ke Taiwan, "Coba deh kamu nyoba merdeka, kita lihat siapa yang meledak duluan." Sementara itu Taiwan langsung mengaktifkan rudal darat, kapal perang dan pesawat tempur. Mereka tahu ini bukan sinetron, ini potensi perang. Awalnya belum ada tembakan langsung, tapi video dari CNBC menangkap peluncuran rudal jarak jauh oleh Cina. Boom, di Laut Cina Timur. Bukan ke Taiwan langsung, tapi tetap aja ini kayak nunjukin pisau ke muka orang sambil bilang, "Tenang, ini cuma latihan potong sayur kok." Nah, karena hal ini tentu saja Uncle Sam nggak tinggal diam. Pete Hegseth, Menteri Pertahanan AS, baru aja tur Asia. Kayak duta besar Marvel, dia bilang ke semua orang, "Kami akan lawan agresi Cina." Dan Trump yang sekarang udah balik lagi ke Gedung Putih juga bikin Taiwan makin was-was. Kalau sekarang Amerika dipimpin Trump, apa Taiwan masih jadi prioritas? Atau jangan-jangan jawabannya, "Sorry, lagi sibuk nih ngurus golf sama gugatan hukum." Sementara itu, Uni Eropa juga angkat suara. "Kami menentang segala perubahan status quo, terutama kalau pakai kekerasan." Tapi ya gayanya kayak tetangga komplek yang sok bijak pas denger ribut-ribut, cuma komentar di balkon, nggak pernah turun bantu beresin masalah. Ya namanya juga Uni Eropa, Mbak Yuni. Di sini Cina nggak main-main, mereka gelar simulasi serangan darat, laut dan udara. Strateginya jelas, kepung Taiwan dari segala arah. Kayak pisah keju yang dipotong dari semua sisi. Tujuannya bukan dibagi rata, tapi dimakan semua. Menurut CNBC, ini latihan militer terbesar yang pernah dilakukan tahun ini. Dan ini baru 2 minggu setelah latihan besar sebelumnya. Cina kayak gym freak, tapi yang diangkat bukan barbel, melainkan jet tempur dan kapal induk. Kalau bicara target utamanya, jelas Presiden Taiwan, Lai Ching-te, orang yang katanya terlalu pro kemerdekaan di mata Beijing. Dan di mata Cina, kemerdekaan Taiwan adalah perang. Juru bicara kantor urusan Taiwan di Cina bilang kemerdekaan Taiwan berarti perang, titik. Nggak ada embel-embel, nggak ada basa-basi, langsung kayak ancaman di grup WhatsApp keluarga. Nah, kalau dari Cina sendiri bilang ini latihan demi persatuan dan kedaulatan. Tapi kalau semua orang harus dipaksa bersatu dengan latihan militer, ya itu bukan persatuan, itu pelukan sambil ditodong rudal. Dan lucunya Cina juga bilang negara lain jangan ikut campur, padahal mereka lagi joget rudal di depan rumah tetangga. Wah, Cina emang unik. Dan sekarang pertanyaannya, apakah ini cuma unjuk gigi atau kode keras sebelum invasi? Taiwan makin keras ingin merdeka, Cina makin ngotot merasa punya hak. Sementara dunia, ya kalau kita mah nonton aja sambil tegang, sambil nyiapin popcorn, tapi juga pasang helm. Kalau ledakannya nggak cuma di laut, tapi nyamber ke ekonomi global dan hubungan internasional. Tapi kalau menurut kalian, akankah Taiwan benar-benar berani memproklamirkan kemerdekaan total? Atau akan terus hidup dalam bayang-bayang naga yang mengaum dari utara? Terus pendapat kalian di kolom komentar, karena konflik ini bukan cuma tentang dua negara, tapi tentang masa depan kawasan dan mungkin masa depan dunia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Relung Nalar, karena dunia ini terlalu absurd kalau nggak kita bahas dengan nalar. Terima kasih udah nonton, dan ini Relung Nalar.